ingin melakukan wawancara di PT Putrako Inti Buana. Yuk ikutin kita yuk. Selamat siang Pak Agus. Kami dari kampus Universitas Narotama ingin mewawancarai di PT Putrako Inti Buana terkait dengan CSR. Nah, mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus. Saat ini saya sebagai salah satu perwakilan manajemen dari PT Putrako. Kemudian kedepannya di bagian finance dan accounting plus warehouse juga. Oke, sebelum kita mulai mengenai pertanyaan CSR, mungkin Bapak bisa menceritakan terlebih dahulu apa sih sejarah yang bisa diceritakan dari PT Putrako Inti Buana sendiri? PT Putrako Inti Buana sendiri itu beroperasi dimulai tahun 2000. Nah, pertama kali itu saat itu masih berupa kita ini jualan gas. Kemudian di tahun kurang lebih 2000 berapa itu kita berubah ke jasa konstruksi. Sampai dengan hari ini kita lebih tepatnya di IT Construction. Ya, itu merupakan perusahaan di mana seperti aset doorlock, kemudian CCTV, gateway dan segala macamnya yang berhubungan dengan IT itu biasanya kita kerjakan. Berarti ini jasa dan pasti berhubungan dengan customer ya Pak? Betul. Oke. Untuk lebih lanjut mengenai pertanyaan CSR yang berhubungan dengan customer, kita punya beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, bagaimana sih cara atau sikap untuk menjaga hubungan baik dengan customer di PT Putrako sendiri? Yang pasti kita selalu upayakan dengan memberikan service yang terbaik ke customer dengan cara melakukan survei. Sebelumnya kita melakukan survei di lapangan seperti apa, kemudian kebutuhan customer seperti apa, sampai pada akhirnya kita menemukan yang terbaik untuk customer. Dan tidak sampai di situ aja, setelah selesai pun kita lakukan pengerjaan sampai selesai, kita juga ada aksesurisnya. Jadi kita masih berikan survei kepuasan pelanggan, kemudian juga masih kita tanyakan mengenai bagaimana produk kita ke mereka, apakah masih bisa dengan baik atau tidak. Kalau ada kendala pun segera kita perbaiki datanya. Kita ada yang namanya service on call. Jadi ketika customer sudah bisa duduk kita langsung usahakan dalam waktu 1-24 jam untuk bisa segera menangani di lapangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyikapi persaingan bisnis antar usaha? Mengenal target pasar, memahami kondisi persaingan, meningkatkan pelayanan, lalu memperkuat produk usaha. Langsung banyak ya? Biasanya tanya sesuatu sih. Jadi mungkin bisa saya bantu untuk pastikan di dalam IT kontraktor ya Pak. IT kontraktor itu pasti banyak sekali persaingan bisnis. Ya. Nah, mungkin gimana sih caranya di PT Putrako Inti Buana sendiri menyikapi persaingan bisnis? Oke. Saya rasa untuk produk IT di pasaran pun juga hampir bersama ya. Baik yang merek A, merek B, merek C, semuanya bersama. Tapi yang membedakan itu apa? Yaitu di servisnya kita. Kita memberikan servis dengan basis nomor 1, di mana kita ini berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam arti setiap customer ini kita tidak pernah menyepelekan. Apapun keinginannya, apapun kebutuhannya, berusaha untuk kita penuhi asal masih dalam konteks yang ada. Untuk customer-nya sendiri tuh di dalam Surabaya atau ada yang di luar Surabaya? Ada sampai di luar Surabaya, ada di Nestle Kejaya, kemudian di sekarang di Suralaya, itu daerah Jakarta, Kabupaten Cilegon dan segala macamnya itu juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang kita tangani pun rata-rata industri semua. Ada yang di Garuda Food, ada yang Nestle,
ada yang Bima Wijaya Karya, kemudian Utama Karya, itu juga BUMN salah satunya. Bagaimana cara karyawan terlibat dalam strategi tanggung jawab sosial perusahaan? Itu lebih ke arah apa ya? Setiap kali kita daftar dan segala macam, kita pasti berusaha untuk membudayakan dari SDM kita yang lokal-lokal dulu. Contohnya ketika kita nanti ada dimanapun, entah di Jaya, di Surabaya dan segala macamnya, itu selalu kita usahakan untuk yang namanya mencari helper lokal dulu. Ini pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perusahaan melacak atau mengukur dampak tanggung jawab sosial perusahaannya? Gimana? Saya ulangi ya. Bagaimana perusahaan melacak atau mengukur dampak tanggung jawab sosial perusahaannya? Melacaknya dalam arti seperti apa? Kalau boleh tahu? Ini aja deh, kayak mengukur dampaknya dari tanggung jawab tersebut. Kalau mengukur sih mungkin lebih ke arah setiap kembali lagi. Kalau namanya kita perusahaan ini istilahnya kan masyarakat sekitar yang membantu juga. Perusahaan juga tidak bisa berkembang juga. Dalam arti seperti apa? Ketika perusahaan ini berdiri tetapi tidak menggunakan orang lokal, kira-kira akan ada demo nggak mungkin? Nggak bisa. Oke, mungkin kesimpulan atau pertanyaan dari kami, Pak, bagaimana sih strategi CSR di PT Prapo Indibone itu sendiri? Kalau strategi yang secara khusus sih mungkin nggak ada ya, tetapi yang pasti kita berusaha untuk membudayakan masyarakat sekitar di dalam setiap kerja kita juga, supaya perusahaan ini memiliki arti bahwa bisa terkena imbasnya, impact negatifnya seperti ini. Mungkin bisa dikasih tahu, Pak, contoh konkretnya di PT Prapo Indibone sendiri yang soal CSR itu sendiri. Yaitu dari yang LSM tadi, Ya. biasanya kan meminta kita untuk membudayakan masyarakat sekitar. Kita akan seleksi beberapa orang menjadi helpernya, helper proyek, supaya mereka juga bisa melakukan lapangan pekerjaan juga untuk menghidupi keluarganya yang di sekitar juga. Berarti itu sudah dilakukan ya, Pak? Sudah.